Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in, amma ba'd. Para teman-teman lapangan yang saya muliakan, alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah, pagi ini kita masih bisa diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala serta nikmat bisa hadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi timbangan yang baik pemberat amal soleh kita nanti di akhirat. Kita mulai dengan basmalah. Oke, saya langsung saja ya karena waktu kita terbatas. Sebelumnya kita sudah bahas terkait wudu ya, walaupun tidak semuanya hadir ya di bab wudu. Boleh disimak nanti di video sebelumnya. Saya ingin ulang sedikit bahwa wudu itu adalah syarat untuk sholat. Tidak hanya sholat sebenarnya, di beberapa ibadah yang lain yang memang diharuskan berwudu, karena wudu itu adalah cara untuk menghilangkan hadas kecil. Kalau hadas besar harus mandi. Kalau hadas kecil bisa berwudu, atau kalau tidak ada air boleh tayamum ya. Dan dua-dua ini harus suci, baik dari hadas kecil maupun hadas besar, khususnya untuk sholat. Maka posisinya wudu ini adalah wajib. Video sebelumnya saya jelaskan bahwa sesuatu yang tanpanya kewajiban tidak sempurna, maka dia adalah wajib ya. Ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Ustaz contohkan kemarin apa ya, saya kasih contoh itu, oh iya, ke Bogor kita mau ngambil barang ke Bogor, kita udah pesan online, tinggal ngambil misalnya, ordernya online, tetapi atau ini deh, saya barusan kemarin ngurus SIM ya, SIM A saya habis. Nah, dalam pengurusan SIM itu yang dibutuhkan adalah KTP asli. KTP asli. Maka saya ke sana itu wajib bawa KTP ya. Bayangkan kalau saya sampai ke sana, iya saya sampai ke sana, posisinya sampai, kemudian di sana semuanya bisa dilakukan administrasinya, cek kesehatan, kemudian psikologi, foto bisa. Tapi ternyata tanpa KTP asli tidak boleh. Maka posisi KTP itu adalah wajib. Ya. Sesuatu yang tak sempurna tanpa KTP itu, maka KTP itu jadinya wajib. Gitu kira-kira. Wudu juga begitu posisinya. Ya, wudu itu tidak ada ininya dalam sholat. Tidak, maksudnya gini, ya tidak ada peran wudu lagi untuk kita laksanakan. Tidak berwudu lagi kita dalam sholat. Tapi kalau tidak berwudu sebelum sholat, maka sholatnya dianggap tidak sah. Posisinya menjadi wajib, syarat. Ya, apa kemarin syarat? Sesuatu yang harus ada sebelum amal itu dilakukan. Ya. Jadi kalau kita mau melakukan sholat, wudu itu adalah syaratnya. Kalau dalam syarat sholat tidak disebutkan, ya, sebutkan apa? Suci dari hadas kecil dan besar. Tidak disebutkan syarat sholat adalah wudu, enggak. Ya. Suci dari hadas besar dan kecil. Karena tidak harus wudu juga, nanti ada saatnya dia tayamum misalnya gitu ya. Maka wajib itu adalah suci. Ada berapa kemarin? Rukunnya ada 5 ya. Di buku ini disebutkan ada 5 ya. Kita kembali, buku yang kita pakai adalah buku Fiqhus Sunnah karangan Sayyid Sabiq rahimahullah ya. Bahwa yang pertama adalah niat ya. Kita ulang sedikit saja. Yang kedua adalah mencuci atau membasuh wajah sekali, wajibnya sekali. Yang kedua atau yang ketiga adalah ghuslul yadain, membasuh 2 tangan ilal mirfaq, sampai siku ya.
Kalau Ustadz itu Ustadz Hadi Hidayat, Ustadz Khalid Basalamah, ya, Ustadz Abdul Somad itu detil bahwa yang disyariatkan itu dari ujung jari sampai siku, batasannya sampai siku. Ya. Iyat itu kan panjang, tangan itu panjang dari sini ke sini tangan. Tapi yang sunnah atau disyariatkan adalah ujung sampai sikunya. Jangan salah ini. Yang salah kadang-kadang memang dari belakang sini. Secara batas sah sebenarnya. Ya. Tetapi aturannya tidak begitu. Maka afdalnya adalah apa yang disuruh dalam Al-Quran. Ya. Ghuslul yadain ilal mirfaq. Apa kata Allah dalam ayatnya? Kemarin kita bahas ayatnya ya. Idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Dan maka basuhlah wajah kalian, kemudian tangan kalian sampai dua tangannya. Wajah juga tadi ada batasannya, sudah kita jelaskan minggu yang lalu. Kemudian setelah itu apa? Mashur ra's. Mengusap. Nah, mashu itu mengusap, ya. Masih. Kenapa Nabi Isa disebut Al-Masih? Tahu nggak? Kenapa? Kalau tidak salah alasannya memang karena Nabi Isa itu adalah Nabi yang punya mukjizat bisa mengobati orang sakit dengan mengusap saja. Walam ya, apakah riwayatnya sahih? Tapi kalau tidak salah pengambilan Al-Masih itu dari situ. Ya. Salah satunya Allahu a'lam bishawab. Masaha itu mengusap. Nah, tidak perlu ada air yang menggenang di tangan kita, cukup tangan kita basah, wudu selesai. Ya, mau sebagian itu ikhtilaf. Yang penting tidak pasti harus pakai air yang banyak sini. Terakhir adalah kaki. Ya, kaki sampai mana? Lil ka'bain. Ya. Dua kaki sampai mata kaki. Sama dari ujung. Syariatnya dari ujung. Kalaupun memang dari keran itu agak susah, ya. Kadang kita basuhnya dari ujung mata kaki sampai jari, it's okay. Tapi kalau ingin afdolnya ya dari jari sampai. Makanya sunnahnya itu duduk. Kita kan siapin tempat duduk ya. Cuma jarang dipakai santri. Apalagi kalau lagi posisi basah ya. Malas makanya. Rasulullah itu sunnahnya wuduknya duduk ya. Rasulullah itu duduk wuduk. Sahabat juga begitu. Baik. Nah sekarang kita masuk kepada sunanul wudu. Mana tadi? Sunan al-wudu. Mana sunan? Nah, ini. Sunan itu jamak dari sunnah, ya kan? Nah, kita tidak hanya belajar tentang wajib, tetapi juga belajar tentang sunnah-sunnah. Nah, kita harus tahu fadilah-fadilah dari setiap yang kita lakukan, supaya kita termotivasi. Kita kadang-kadang tidak tahajud, karena mungkin malas, oke. Tapi kita tidak tahu seperti apa fadilah yang diberikan Allah nanti di akhirat. Kalau kita mikir ke situ, semangat insya Allah. Atau kita tahu bagaimana hasilnya. Kalau Allah tampakkan setiap tahajud kita, Masya Allah. Maka semua orang akan segera untuk bangun tengah malam dengan tahajud. Begitu juga dengan sunnah-sunnah wudhu ini. Tapi luar biasanya Masya Allah ya. Di buku ini saja yang Ustaz baca ada 17 sunnahnya. Luar biasa. 17 sunnah ketika berwudu, sebelum, saat, dan setelah wudu. Nah, ini perhatikan 17 ini tidak hanya saat wudu. Bagaimana sebelumnya ya, misalnya sebelum wudu ya, sebelum pasang niat tadi ya. Nah, ini sebelum wudu nih. Nanti pas wudu ada, setelah wudu juga ada. Contoh setelah itu ya doa. Udah selesai basuh kaki kan udah selesai wudunya. Kita berdoa, sholat sunnah 2 rakaat, itu sunnah setelah wudu. Baik. Apa itu sunnah? Kalau tadi sunnah itu jamak dari sunnah. Apa itu sunnah? Sunnah itu adalah perintah yang dikerjakan, berpahala mengerjakannya, tidak berdosa meninggalkannya. Bahasa Arabnya dalam kaidah usul itu mayuthabu ala fi'li wa la yu'aqib ala tarki. Di sini mungkin ada penjelasannya ya. Kita baca dulu ya. Nah,
ma thabata an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Oh, kalau di sini disandarkannya kepada Rasul. Apa yang keluar sabat yang muncul dari Rasulullah SAW min qaulin au fi'lin min ghairi lazumin wala inkara ala man tarakah. Ini maknanya samalah seperti yang tadi ya. Jadi sunnah itu adalah apa yang diperintahkan Rasul ya, tetapi tidak disanksi, tidak diaqab, tidak diberikan konsekuensi dosa kalau kita meninggalkannya. Sunnah. Cuman mengerjakannya adalah pahala. Nah, yang pertama di kitab ini dimulai dengan at-tasmiyah fi awwalih. Apa itu tasmiyah? Ya. Tasmiyah itu sebenarnya menyebut nama Allah. Ya. Menyebut nama Allah. Warada fi tasmiyati lil wudu' ahaditsin dha'ifah lakin majmu'uha yaziduha quwwatan tadullu ala anna laha aslan. Oh, Masya Allah. Ini kita perlu banyak baca, ini luar biasa ini ya, pada ulama itu. Sebenarnya untuk tasmiyah dalam wudu itu hadisnya dhaif katanya. Tapi saking banyaknya riwayat yang menyebutkan itu, akhirnya disimpulkan bahwa memang berarti pernah ada. Annalaha aslan. Pada asalnya itu pernah ada. Makanya muncul hadis-hadis itu walaupun dhaif. Begitu kata Said Sabiq dalam buku ini. Wahiyya ba'da dzalika amrun hasan fi nafsi. Maka posisinya adalah amrun hasan itu adalah perilaku yang baik, ya, amal yang baik, perbuatan yang baik. Wa masyru'un fil jumlah. Jadi karena banyaknya riwayat tadi, ya, walaupun ada yang mengatakan itu dhaif hadisnya, tetapi karena dia baik, maka dia diperbolehkan. Bahkan di sini dicantumkan sunnah yang pertama adalah tasmiyah. Kenapa? Kalau mau didukung dengan hadis-hadis yang lain ya, luar biasa nih kalau baca bismillah. Saya pernah menjelaskan tentang adab makan. Ya. Adab makan itu salah satunya kan baca basmalah, ya kan? Itu fadilahnya yang saya kutip ada 10. Luar biasa. Dan setiap fadilah itu didukung oleh hadis, bahkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hanya bismillah saja. Pertama, yang saya ingat ya, sebelum kita lanjutkan, supaya kita menguatkan niat kita untuk baca bismillah sebelum berwudu. Ya, kalau selama ini sudah baca bismillah, alhamdulillah. Tapi kalau belum, jangan lupa bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh, bismillah aja boleh. Ya. Yang pertama, bismillah itu kan Al-Quran, ya gak? Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Tidak ada khilaf bahwa bismillah itu adalah bagian dari Al-Fatihah. Ya, mayoritas ulama sab'un minal mathani itu adalah bismillah salah satunya. Kalaupun di khilaf ada yang mengatakan itu bukan dari bagian Al-Fatihah, ya surah Sulaiman, surah Sulaiman? Juz 15 itu. Innahu bismillah wa innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ya. Itu suratnya Nabi Sulaiman kepada Ratu Bilqis. Dakwahnya luar biasa dulu, pakai surat. Ya. Sekarang nggak ada dakwah pakai surat, ya kan? Pakai surat. Sesungguhnya itu adalah dari Nabi Sulaiman, dan sesungguhnya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Geger kerajaannya Balqis itu. Surat itu ditandakan sebagai alamat atau tantangan untuk perang katanya. Padahal suratnya dakwah. Ya. Masya Allah. Nah, di situ jelas bahwa Basmalah itu adalah ayat dari Al-Quran. Nah, kalau sudah jelas kita yakini itu Al-Quran, maka pada posisinya akan lebih banyak lagi yang kita cakup. Kita dapat fadilah membaca Quran, ya kan? Oh, banyak lagi nanti, ya. Man qara'a al-Quran, man qara'a harfan min kitabillah, ya. Banyak fadilahnya, ya. Satu huruf itu dilipat gandakan 10 huruf, ya. Wala aqulu alif lam mim harf, walakin alifun harf, lamun harf,
wa nunun harf, wa mimun harf. Jadi basmalah itu berapa hurufnya? Ya, sekitar 19 huruf katanya ya. Saya belum hitung. Itu kalau kita baca maka kita dapat 19 kebaikan dan setiap kebaikannya dibagi 10 kebaikan. Luar biasa, kita mau wudu aja udah dapat 190 kebaikan. Ya, mau dihitung silakan, hitung lebar. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau salah nanti tinggal dihitung ulang. Ya, luar biasa kita baca basmalah setiap kita mau wudu itu, kita dianjurkan untuk baca Al-Quran. Masya Allah ya. Itu baru basmalah. Hadis yang lain menyebutkan, man la yubda'u fihi bismillah, atau man la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim, fahuwa abtar. Dalam riwayat yang lain, fahuwa aqta' atau fahuwa ajzam. Ada 3 riwayat. Boleh dicek nanti. Mudah-mudahan tidak dhaif ya. Bahwa siapa yang tidak memulai, man la yubda'u fihi bi bismillah, dengan menyebut nama Allah, maka dia terputus. Abtar, ajzam atau aqta' itu artinya sama. Sama-sama terputus ya. Maka ulama menjelaskan terputus dari apa? Terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Banyak fadilah tentang basmalah ini ya. Jadi kalau selama ini kita belum praktek baca basmalah sebelum wudu, nah sekarang sudah mulai dipraktekkan ya. Bismillah aja, bismillah. Biasakan. Dan ini tidak hanya saat wudu. Apa saja pekerjaan kita, baca bismillah ya. Bismillah. Mau minum, bismillah. Bismillah. Ya kan? Terbiasa. Jadi muslim itu kebiasaannya kebiasaan baik, bukan kebiasaan buruk ya kan? Kebiasaan buruk itu apa? Mengumpat melatah yang tidak baik. Tahu melatah tidak baik? Kalau ada orang yang dikagetin, terus dia bilang sesuatu yang tidak baik, naudzubillah, subhanallah. Maka bisa jadi itu yang biasa dilakukan. Itu yang disebutkan. Apa yang dia sering sebutkan itu yang keluar. Pernah nggak antum merasa begitu? Allah. Oh, Masya Allah. Berarti Allah yang sering disebut gitu kan. Tapi kalau dia bilang, maaf nih, kucing. Gitu. Berarti dia sering bilang kucing. Ya, itu kalau kucing. Kalau yang lain kan parah itu kan. Ada dogi misalnya kan, atau B2 dia sebutkan. Kan parah, ya kan. Nah, itu apa yang sering dia ucapkan, itu yang akan refleks dia sebutkan. Nah, kita ketika sudah sering baca bismillah, tanpa sadar kadang-kadang, ya kan. Bismillah. Ini kan? Bismillah. Bismillah. Wah, luar biasa ini. Setiap pekerjaan kita baca Quran, ya. Tadi saya sebutkan ya, ada 10 yang saya kutip itu. Mungkin banyak lagi yang mungkin tidak dirangkum oleh saya. 10 kebaikan, 10 fadilah yang ada dalam bismillah, ya. Bukan Al-Quran, ya. Kalau Al-Quran lebih banyak lagi nanti. Basmalah itu saja, ya. Ada 10. Dan itu nanti pada kajian yang lain insyaallah. Tapi pada dasarnya sunnah pada wudu itu dimulai dengan basmalah. Jadi saya pikir walaupun dhaif ini mungkin didukung hadis-hadis yang lain maka jadi kuat dia. Seperti hadis yang tadi saya sebutkan ya. Apa tadi? Man la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa aqta' tadi ya. Kalau tidak kita mulai dengan bismillah maka akan terputus setiap amal ya. Kullu amrin dzibalin. Kullu amrin gitu hadisnya ya. Oh, kama qala Rasulullah SAW ya. Kalau salah boleh dikoreksi. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa aqta'. Baik. Ini panjang penjelasannya tentang basmalah, kita tidak ingin berpanjang-panjang ya. Yang penting jelas kita tahu sunnah dari wudu itu adalah yang pertama basmalah, baca basmalah. Baik, karena ini panjang, mungkin tidak bisa satu pertemuan ini untuk sunnah-sunnah wudu ini aja ya. 17 bayangkan nih. Ya, pertemuan kita bisa 2 minggu sekali, ya kan? Nah, jadi bisa berbulan-bulan untuk bahas ini. Tapi ala kulli hal, kita lanjut saja, ya. Yang kedua, kata beliau, ini urutan yang disebutkan oleh Said Sabiq dalam kitabnya ini, Fiqh Sunnah, adalah as-siwak. As-siwak, bersiwak. Apa itu bersiwak? Ya, bersiwak. Ini penjelasannya bahasa Arab di sini. Tidak usah lah saya jelaskan bahasa Arabnya. Ya. Siwak ya pakai siwak. Membersihkan gigi mulut dengan siwak. Ini sunnahnya. Masya Allah. Ada hadis yang menyebutkan laula asyqa ala ummati.
la amartuhum bisiwak fi kulli shalah qabla kulli shalah atau kama qala Nabi SAW. Ya. Ini kata Rasul, ini hadisnya sahih ini ya, karena saya dengar banget waktu Ustaz saya menjelaskan itu dengan tegas, dan beliau kalau tidak sahih pasti menyebutkan itu hadis tidak sahih. Nanti kita cek. Kata Rasul, kalaulah saya tidak khawatir akan memberatkan hambaku, umatku, kata Rasul, maka sungguh akan aku wajibkan setiap orang itu pakai siwak sebelum sholat. Siwak itu sikat gigi, ya. Nah, ini harus kita patenkan dulu nih ya. Yang dimaksud siwak di sini adalah siwak dengan kayu siwak. Ya, ini harus paten dulu nih. Jangan sampai kan sama aja dengan gosok gigi. Nanti kita baru bisa itu. Ada kaidah usul, ya. Asalnya memang siwak, jangan digeser-geser dulu. Nanti kalau tidak ada siwak baru kita pakai sikat gigi. Tidak ada sikat gigi, minimal jarinya digosok-gosok. Yang penting dapat pahala siwak ini. Walaupun mungkin tidak sesempurna dengan siwak langsung, ya. Tapi yang dimaksud Rasul di sini adalah siwak dengan kayu siwak. Sudah pernah beli kayu siwak ya? Belilah. Bukan nggak beli sebenarnya saya itu, tapi jarang makainya karena lupa bawanya. Lupa bawanya karena kita tidak mewajibkan kita untuk bawa. Lupa HP baru kita jemput ke rumah. Tapi kalau lupa bawa siwak, pernah lupa. Gak pernah jemput ya kan. Sekarang lupa saya di mana taruh siwak saya itu ya. Tapi qadarullah ala kulli hal kita belum bisa istiqomah ya. Ini Rasul pernah bilang itu loh ya. Kalau tidak memberatkan, saking baiknya. Nah, ini kalau bahas siwak panjang lagi. Fadilah siwak ini luar biasa ini ya. Seperti apa fadilah siwak itu ya. Sekarang sudah ada, saya bukan promo ini ya, produk ya. Ada pasta gigi yang memang dibuat dari kayu siwak gitu, ya. Jadi bahan dasarnya kayu siwak ya, dicampurlah dengan yang lain, deterjen dan sebagainya ya, bukan deterjen Rinso ya. Deterjen maksudnya ada sodanya mungkin ya, atau bahan-bahan herbal yang lain boleh antum cari. Itu bagus ya. Ya kalaupun antum tidak bisa bawa siwak tapi pakai itu, mudah-mudahan dapat pahala siwaknya gitu ya. Nah, baru kita geser. Setelah kita pahami yang dimaksud siwak di sini adalah siwak pakai kayu siwak. Kalau tidak ada, bolehlah dengan gosok gigi. Karena pada dasarnya tujuan adalah ingin membersihkan gigi. Ini giginya harus dibersihkan ini. Tadi gosok gigi nggak kita pagi-pagi ini kan? Rasul itu bersih. Allahu jamil wa yuhibbul jamal. Allah itu bersih, indah, cantik, ya, dan mencintai, menyukai yang bersih, ya. Jangan sampai nggak mandi. Mandi nggak ini? Saya tadi sebelum subuh udah mandi saya, ya kan? Nah, beda mandinya. Terus gosok gigi, siwak, ya. Nah, siwak ini memang tujuannya adalah membersihkan gigi, masya Allah ya. Sebelum sholat tuh kita suruh wangi-wangi, jangan sampai mulutnya bau. Kita mau ngadap Allah. Kita mau berhadapan dengan Khalik, sang pencipta alamin. Gimana kita mau datang kotor-kotor bajunya? Ya kan? Bagaimana mau diterima? Oke lah diterima, tapi nilainya juga pasti sedikit. Compang-camping, nggak pakai peci. Ya walaupun peci bukan wajib ya. Tapi bagaimana kita supaya rapi menghadapi Allah? Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Bawa pakai pakaian yang paling baik, zina, hias, berhias ya. Zina itu bukan zina maksiat ya, zina itu berhias ya. Pakailah pakaian yang terbaik kalian setiap mau ke masjid. Jangan kondangan pakai batik mahal, ke masjid pakai koko harga 50.000, gitu kan? Terbalik. Gak apa-apa kondangan bagus, tapi jangan sampai kalah. Nah, baju gamis saya itu bukan murah-murah itu ya. Ada betul ada rezekinya ya. Rezekinya sih beli gamis ya. Harumain kan lumayan itu ya. Bukan saya sombong, tidak. Saya tidak mau kalah dengan saya ke kondangan. Ya. Kondangan saya pakai batik.
batik paling harga 200.000 gitu kan. Masih kalah sama Haramain 250, kadang 300 gitu kan. Ada indikasi orang gitu kan. Tapi harganya mahal. Artinya jangan sampai kita lebih mengutamakan kepada makhluk daripada kepada Allah. Lihat nih bagaimana Allah suruh kita bersih-bersih giginya, ya kan? Siwak. Kalau saya lihat tuh para guru-guru itu ya, Masya Allah, sebelum sholat itu mereka nggak bawa siwak, ujung sorbannya digosokin untuk ngambil sunnahnya saja, ya. Bagaimana supaya dia tidak lupa dapat sunnah Rasul, walaupun dia tidak bawa siwak, ya mungkin dia lupa bawa siwak, akhirnya digosokin tuh ujung sorbannya agar dapat pahala siwak, ya. Baik, kita sedikit lagi ya, kita baca. Ada hadis yang disebutkan dalam keterangan siwak ini adalah qala Rasulullah SAW, as-siwaku mutahharun lil fam wa mardatun lil rabb. Masya Allah, ya. Siwak itu membersihkan mulut dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini panjang nih penjelasan siwak ini ya. Jadi bahkan ya, tidak hanya saat sholat ya, wa huwa mustahab fi jami'il awqat. Siwak itu dianjurkan bahkan setiap waktu sholat. Walakin fi khamsati awqatin ashaddu istihbaban. Jadi tetapi di 5 waktu sholat itu yang paling disukai, paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Mardotun lirabb itu disenangi saat sebelum sholat. Nah, ini panjang nih Masya Allah. Kapan itu? Inda qiraatil Quran wa inda istiqad minan naum, ya. Ketika kita mau baca Quran, siwak. Ketika mau bangun tidur, siwak, ya. Inda taghayyuril fam. Apa ini? Ya, taghayyur itu berubah. Mungkin bau mulut kali ya. Ketika bau mulut pakai siwak. Was-shaimu wal muftil fi istimalihi awwalan nahar wa akhirih sawa. Jadi orang berpuasa juga disunnahkan nih. Kalau kita puasa nggak sadar, kadang-kadang mulut kita tuh bau, ya kan? Ya, walau mungkin puasa kita karena sahur, ya kan? Dicerna oleh perut kita, aromanya naik ke atas. Kita ngobrol, orang gini mulut, ya kan? Nah, rupanya bau mulut kita. Dan siwak adalah solusinya. Jangan lupa bersiwak atau gosok gigi pakai siwak, ya kan? Baik, itu ya. Ini panjang sekali ini hadisnya, ya. Saya tidak ingin bacakan, ya, karena kalau ingin melihat dari fadilah-fadilah siwak ini luar biasa, ya. Saya ingin masuk kepada sunnah yang ketiga. Ingat ya, yang pertama tadi adalah tasmiyah. Jangan lupa baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Udah wudhu. Yang mulai dengan sunnah-sunnahnya. Kemudian siwak. Kalaupun tidak ada siwak, tadi minimal dengan jari. Ya, kalau jari nggak mungkin nggak dibawa kemana-mana, ada jari kita. Ya, minimal itu. Nah, tetapi diusahakan tetap lebih dari itu. Kalau bisa gosok gigi, lebih bisa lagi adalah langsung dengan siwak. Ya. Baik, yang ketiga ya adalah ghuslul kaffaini thalathan fi awalil wudu. Jadi mencuci telapak tangan, ya. Ini disunnahkan 3 kali. Disebutkan di sini thalathan, ya. Disunnahkan. Jadi ini sebelum wudu, ya. Qabla fi awali wudu. Jadi sebelum kita wudu itu dicuci dulu tangannya. Supaya saat wudu itu kita tinggal wudu, ya, tidak perlu gosok-gosok lagi, tidak perlu kalau ada getah, ya kan? Nah, kalau di sini udah jarang sebenarnya kita pakai getah. Kalau di kampung saya, karena orang ke ladang, ke sawah, itu tangannya bergetah. Mohon maaf, kadang-kadang harus pakai minyak itu dulu, ya, atau minyak tanah, ya, minyak tanah itu baru bersih. Kalau tidak, getahnya masih lengket. Nah, di kampung saya orang-orang tua itu ke ladang pasti bajunya itu Masya Allah, khusus baju ke ladang itu nggak bisa digabung. Karena apa? Bergetah. Nah, di situ wajib kalau menurut saya. Karena apa? Kalau getah tidak kita bersihkan,
maka air tidak masuk kepada anggota tubuh yang harus dibasuh saat berwudu. Ya. Maka posisinya menghilangkan getah itu wajib. Kan tadi kan kaidahnya mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Kalau sesuatu tidak sempurna karena dia, maka itu wajib, membersihkannya wajib. Kan membasuh tangan kan wajib. Wajib dalam wudu maksudnya. Rukun, fardu. Nah, kalau kita tidak bersihkan dulu getahnya, maka wudu kita tidak sah atau tidak sempurna. Maka karena tidak sempurnanya itu, membersihkan getah itu adalah wajib. Gitu kira-kira logikanya ya. Nah, baik. Apa kata hadis ya dalam penjelasan ini? Qala Rasulullah SAW, "Idza istayqadha ahadukum min naumih fala yaghmis yadahu fi ina'i hatta yaghsilaha salatan fa innahu la yadri aina batat yadah." Masyaallah. Lucu ini. Paham enggak antum artinya ini ya? Kata Rasul ya. Luar biasa ya Islam itu melihat kita. Kalau kalian bangun dari tidur, katanya, ya, idza stayqadha ahadakum min naumi fala yaghmis, jangan dia langsung masukkan tangannya ke dalam ina. Ina itu bejana, tempat wudu ya. Jadi kalau dulu ada dalam hadis Utsman bin Affan itu, wudunya itu ya cuci tangan, airnya dimasukkan, tangannya dimasukkan ke dalam ina ya. Cuci tangan lah, tapi dalam bejana yang besar ya. Jadi jangan langsung masukin, cuci dulu tangannya. Kenapa? Fa innahu la yadri aina batat yadah. Jadi gak tahu dia saat tidur itu kemana tangannya meraba-raba. Iya kan? Nah, ada orang yang kebiasaannya begitu. Ya, kalau saya insyaallah enggak lah, insyaallah ya. Ada orang yang gak tahu waktu tidur, namanya tidur, dia kan gak sadar ya. Garuk-garuk, entah apa yang digaruk. Jadi jangan begitu langsung bangun, belum cuci muka, tangannya masukin ke bejana. Nah, kotor semuanya gitu kan. Nah, luar biasa nih Islam itu, Masya Allah ya, melihat sejauh itu ya. Ini hadis salah satu ya, ini panjang juga nih, ada hadis tentang tawaddu fastauqif thalathan. Nah, itu juga ada ya. Tapi kita fokus di sini. Islam itu melihat bagaimana luar biasanya menjaga agar kita bersih ya. Air juga bersih ya kan. Kan kalau mau wudu harus tahir mutahhir, air yang mutlak. Kalau kita ada sesuatu di sini tiba-tiba kita cuci, kotor semuanya akhirnya, ya kan? Nah, Allah mengajarkan, Nabi mengajarkan, idza istayqadha ahadakum, kalaulah salah satu kalian itu bangun min naumi, dari tidurnya, fala yaghmis. Yaghmis kalau tidak salah bacaan ini ya. Yaghmis. Yadah. Jangan dia masukkan, celupkan, cemplungkan tangannya ke dalam fi ina, dalam bejana, hatta yaghsilaha ya, sampai dia mencucinya dulu. Jadi ada satu hadis Utsman bin Affan, mungkin akan kita temukan nanti di sini ya. Itu dia suruh maulanya, pembantunya itu, budaknya, untuk menuangkan air ke tangannya dulu dari bejana itu supaya dia cuci tangan, ya kan? Itu hadis Utsman, tapi jadi hadis patokan juga dalam wudu ya. Seperti yang disebutkan di sini. Karena apa? Dia sebutkan di akhir, beginilah wahakadha, beginilah Rasul dulu berwudu. Disebutkan. Jadi ini hadis kalau tidak salah, kalau hadisnya dari sahabat, dia masuknya kepada hadis mauquf kalau tidak salah ya. Hadis yang sampai hanya kepada sahabat Utsman bin Affan ya. Tetapi dia jelaskan bahwa itu dia dapatkan dari prakteknya Rasulullah SAW. Ya. Allahumma shalli ala nabiyina Muhammad. Baik, ini ada sesi tanya jawab, Mas Adam? Nggak ada ya? Oke, kita waktunya sedikit lagi ya. Nah, saya ingin menguatkan saja dulu. Ini setelah ini kita masuk ke tamadmadah dan istinsyak dan istinsar ya. Nah, ini kita lanjutkan saja dulu ya. Yang keempat adalah tamadmadah ya. Kalau ada pertanyaan silahkan nanti terkait yang tiga tadi. Yang pertama tasmiyah, kedua siwak, ketiga ghuslul kaffaini salasan. Nah, yang keempat adalah madmadah ya. Madmadah. Apa itu madmadah? Kumur-kumur ya. Kumur-kumur. Jadi nyambung dia, berurut. Begitu kita siwak, kumur-kumur, ya kan? Jadi kalau urutannya itu siwak dulu baru kumur-kumur ya. Siwak dulu baru kumur-kumur. Nah,
Ini saya lanjut saja nih supaya tidak ini karena berdekatan. Begitu kumur-kumur langsung istinsyak dan istinthar. Ya, apa itu istinsak? Istinsak itu menghirup air. Itu istinsak. Kemudian mengeluarkannya. Itu istinthar. Jadi satu paket ya. Cuman sunnahnya istinsak itu pakai tangan kanan, istinsar pakai tangan kiri. Nah, itu sunnahnya ya. Yang saya pelajari begitu ya. Jadi ada juga teknisnya, nggak sembarangan. Tidak masalah juga pakai tangan kanan, tapi kalau ini mencari afdal, tangan kanan dihirup. Nah, ini penelitian ini obat flu ini ya. Kalau lagi flu, cobalah pakai istinsar ini. Cuman kalau tidak biasa memang sakit kepala ya, sakit ya. Kalau tidak biasa. Tapi kalau kita saking biasanya insya Allah debu-debu itu akan tercuci biasa. Wudhu itu menyehatkan ya, menyuruh kita untuk sehat setiap hari. Jadi apa yang kita hirup lagi sekarang nih musimnya kering, zamannya belum hujan-hujan ya kan, kemana-mana berdebu. Lihat pondok kita nggak disapu sehari udah tebal debunya dit ya. Nah, antum pakai masker juga nih kalau nggak ini takutnya flu gara-gara debu. Jadi istinsyak dan istinsar itu adalah ini satu paket sebenarnya. Tamat madu kumur-kumur, kemudian hirup air, keluarkan. Satu paket. Sekali jalan ya. Sekali jalan. Jadi 3 ini ya, saya tidak bacakan lagi nih, Masya Allah nih, panjang nih hadisnya nih. Istinsyak ini. Sampai satu halaman ya. Satu halaman. Saya bacakan satu. Yang tentang tamat madu, idza tawadda'a famadmid mungkin nih, famadmid. Kemudian idza tawadda'a ahdukum falyaj'al fi anfihi ma'un summa yastanthir. Nah, jadi 3. Satu tamat madu kumur-kumur, yang kedua istinsak menghirup air, kemudian istinsar mengeluarkannya ya. Nah, ini sunnah-sunnah ya sebenarnya, sunnah-sunnah dalam wudu, dan ini masih poinnya sebelum berwudu ya. Nah, kapan tadi dimulai berwudu? Ya ketika kita mulai niat dan basuh muka. Itu baru disebut dengan posisi kita berwudu. Tapi kalau masih awal cuci tangan, kumur-kumur, ini masih sebelum berwudu. Nah, jadi jangan diselingi nanti. Basuh muka dulu baru kumur-kumur, baru siwak, baru basuh tangan ya. Nanti tidak tertib karena dalam rukun wudu tadi itu ada tertib ya kan? Tertib. Nah, sunnah juga ada tertibnya. Boleh saja mau sunnahnya setelah wudu juga boleh aja, kumur-kumur tetap sunnah ya. Cuman afdalnya adalah sebelum berwudu. Bahkan sebelum mandi wajib janabah ya. Itu disunahkan juga berwudu. Nah, jangan salah. Jadi sebelum dulu saya berpikir begini. Kenapa ya kok disunahkan wudu sebelum janabah? Sedangkan kita kan posisinya hadas besar gitu kan. Ya ternyata tidak ada masalahnya. Apa hubungannya dengan hadas kecil dan hadas besar? Ya udah, wudu tetap jalankan, hadas besar juga dijalankan. Kan ada yang mengatakan tanpa wudu lagi udah sah dia akan melaksanakan sholat, tapi tetap afdolnya diulang wudunya. Ya, itu ada sunnahnya. Jadi sebelum mandi wajib itu disunahkan dulu wudu. Ya, ada juga dalilnya itu. Wallahu a'lam bishawab ya. Insyaallah kita akan lanjutkan nanti di nomor ke-6 ya. Takhlilul lihyah, takhlilul asabi, taslisul ghusl dan seterusnya ya. Nah, insyaallah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Apa itu tandanya manfaat? Selama itu dilaksanakan insyaallah itu akan jadi amal jariah ya. Kalau tidak ya saya hanya dapat pahala menyampaikan saja. Tapi kalau antum kerjakan ya, walaupun mungkin ini bukan ilmu yang baru ya, ini ilmu yang sudah antum pahami sebelumnya, tapi ketika antum dengar lagi dan termotivasi untuk lakukan itu, silakan jalankan. Bismillah sebelum wudu, kumur-kumur, istinsar, kemudian apa tadi? Siwak, ghusl kaffain, mencuci dua tangan. Baik, demikian kajian kita pada pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita coba bahas mungkin 2 kali lagi nih ya. 2 pertemuan lagi insyaallah selesai, karena lumayan ada 17 hadis atau dalil untuk sunnah-sunnah
saat berwudu, sebelum, saat, dan setelah berwudu. Ya. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan sama-sama membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.